Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat ke-20 sampai 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu sendiri bahkan terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Afala tubsirun, apakah engkau tidak memperhatikan? Usia adalah metafora peradaban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah sabdanya memberikan gambaran tentang limitasi waktu yang dimiliki oleh manusia. Bahwasanya sabda Rasul, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina. Usia umur umatku tidak lebih dari 60 sampai 70 tahun. Dan hanya sedikit yang sampai atau melampaui umur tersebut. Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita memandang perjalanan kehidupan manusia akan dibagi dalam 3 masa kehidupan. Dan itulah yang tercermin dalam usia yang kita miliki. Sebab pada dasarnya usia menggambarkan bagaimana peradaban dalam kehidupan manusia. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bahwa fase perjalanan hidup manusia itu dibagi menjadi 3 masa. Pertama masa lemah, yang kedua masa kuat, dan yang ketiga adalah masa lemah kembali. Hal ini telah Allah tegaskan dalam surah Ar-Rum ayat 54. Bahwasanya Allah menyatakan Allahul ladzi khalaqakum min du'fin. Allah lah yang menjadikan manusia, menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Summa ja'ala min ba'di du'fin. Kemudian Allah menjadikan manusia sesudah keadaan lemah itu kuwatan, menjadi kuat. Summa ja'ala min ba'di kuwatin du'fan. Kemudian setelah masa kuat itu Allah menjadikan manusia kembali lemah. Wasyaibatan. Dan tanda atau indikator lemah yang kedua ini adalah sudah mulai munculnya wasyaibatan. Sudah mulai muncul rambut yang berwarna putih dalam kehidupan manusia. Maka kalau kita gambarkan berdasarkan surah Ar-Rum ayat 54 ini, bahwa salah satu tanda kekuasaan Allah yang ada dalam diri kita sebagai manusia adalah usia yang menempel dalam diri kita. Ruh yang masih Allah tanamkan dalam jasad kita, sehingga dengan ruh itulah kita akan mampu melihat dalam posisi bagaimana dan dalam kondisi bagaimana diri kita hari ini. Pada saat manusia dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia, maka disitulah titik di mana manusia mengalami masa lemah yang pertama. Allah titipkan kita di rahim ibu kita selama 9 bulan lamanya. Untuk kemudian ditetapkan oleh Allah takdir hidup dan mati kita. Takdir rezeki dan jodoh kita. Maka pada saat sudah jelas ketetapan itu, Allah memberikan kesempatan yang berbeda kepada manusia. Di masa lemah yang pertama ini, ada manusia yang kemudian Allah takdirkan untuk panjang umurnya. Bisa merasakan bagaimana menjalani aktivitas kehidupan di dunia ini. Menjalani berbagai amalan yang harus dia lakukan. Berinvestasi untuk membekali dirinya agar sampai pada keabadian yang lebih hakiki. Tapi tidak sedikit juga di antara manusia di masa lemah yang pertama ini. Kemudian Allah hanya memberikan kesempatan tidak lebih dari apa yang telah Allah tetapkan. Tidak sedikit manusia yang pada akhirnya dilahirkan ke dunia. Mungkin hanya 1 hari. Mungkin hanya 1
minggu, mungkin hanya 1 jam, bahkan mungkin hanya 1 menit. Itulah masa lemah yang pertama. Tapi seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, dia tumbuh sampai bisa mencapai masa yang kedua. Apa masa yang kedua? Yakni masa kuat. Bagaimana manusia mewujud dirinya menjadi pribadi yang mandiri, berdikari dengan kekuatannya sendiri, mampu memanfaatkan segala potensi yang dia miliki, sehingga potensi-potensi itu menunjukkan kekuatan yang dia miliki. Pada titik itulah kemudian manusia pada akhirnya bisa menikmati kekuatan yang dia miliki. Tapi pertanyaannya, apakah kekuatan atau masa kuat yang kedua ini dimanfaatkannya untuk membekali diri dengan amalan-amalan yang terbaik? Ataukah justru malah dia abai terhadap perintah Allah sehingga masa kuat yang dia alami tidak memberikan dampak yang luar biasa untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Tapi begitulah kehidupan, ibarat roda yang berputar. Ada lemah, ada kuat, dan dalam kondisi kuat tentu dia akan kembali kepada kondisi semula. Maka inilah yang telah Allah siratkan, bahwa masa yang ketiga yang dialami manusia setelah dia mengalami lemah yang pertama, dia mengalami masa kuat, maka akan kembali pada masa lemah yang kedua. Masa lemah yang kedua dia alami seiring dengan bertambahnya usia. Usia senja menunjukkan bahwa disitulah titik di mana dia akan kembali seperti anak-anak lagi. Daya ingatnya berkurang, daya fisiknya berkurang, ataupun daya-daya potensi yang lainnya pun akan berkurang. Maka kalau diibaratkan, usia manusia itu seperti hari yang diawali dengan terbitnya matahari dan berakhir dengan terbenamnya matahari. Maka ihwatu iman rahimakumullah, sekali lagi, usia adalah metafora peradaban manusia. Usia menjadi satu gambaran bagaimana peradaban manusia akan bersifat sirkulasi. Ada titik di mana dia berada di bawah, ada titik di mana dia berada di atas, dan ada titik di mana dia akan kembali kepada titik semula. Begitulah peradaban manusia yang melekat dalam diri kita sebagai tanda kekuasaan Allah. Sebagaimana yang telah Allah firmankan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam diri manusia terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah engkau tidak memperhatikan?